Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Khazanah Ramadan yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman merupakan perbuatan yang tercela. Kezaliman merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berbuat zalim akan mendapatkan hukuman dari Allah berupa laknat. Ala laknatullahi ala zalimin. Dan ingatlah bahwasanya akan ada laknat Allah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Lantas kaum muslimin dan muslimat, apakah yang dinamakan dengan zalim? Dalam kamus Lisanul Arab disebutkan yang dinamakan dengan zalim ialah wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Dalam arti kata kaum muslimin dan muslimat, zalim merupakan lawan dari kata adil. Kemudian kezaliman itu bisa saja dilakukan kepada tiga. Yang pertama, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, kezaliman yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. Yang pertama, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala berupa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang termasuk kepada zalim kepada Allah ialah melakukan perbuatan syirik, yaitu engkau menjadikan Allah sebagai sekutu padahal Allah lah yang telah menciptakan engkau. Kemudian yang kedua, bentuk kezalimannya ialah berbuat zalim kepada diri sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang sekira-kira merugikan dirinya. Meminum khamar, lalu rugilah dirinya, rusaklah dirinya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat, bentuk kezaliman yang merupakan zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain bisa saja contohnya merampas hak orang lain, atau menuduh seseorang melakukan perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berfokus kita kepada kezaliman yang nomor tiga, yaitu zalim kepada orang lain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Zaid. Mungkin nama beliau tak begitu familiar di telinga kita. Tetapi Sa'id bin Zaid termasuk kepada salah seorang dari 10 orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Beliau termasuk kepada al-ashratul mubasysyaruna bil jannah. Lantas apa yang menimpa sahabat Sa'id bin Zaid? Diceritakan kaum muslimin dan muslimat, suatu ketika ada seseorang perempuan yang bernama Arwa bintu Uwais. Dia menyebarkan berita fitnah
tentang keburukan yang dilakukan oleh sahabat ini, tentang keburukan yang dilakukan oleh Sa'id bin Zaid. Lantas apa keburukan yang pernah dilakukan oleh Sa'id bin Zaid, kaum muslimin dan muslimat? Rupanya Arwa bintu Uwais menuduh Sa'id bin Zaid mengambil tanahnya. Kemudian peristiwa ini disebarluaskan sendiri oleh Arwa bintu Uwais, sehingga terdengarlah kabar berita ini di seantero negeri. Bahkan sampai juga kabar ini kepada khalifah ketika itu, yaitu khalifah yang bernama Marwan bin Hakam. Lantas khalifah Marwan bin Hakam memanggil keduanya, lalu meminta keterangan dari keduanya. Ketika Marwan bin Hakam bertanya kepada Sa'id bin Zaid, "Wahai Sa'id bin Zaid, apakah benar engkau mengambil tanah dari perempuan ini?" Lantas apa jawaban dari Sa'id bin Zaid? "Wahai khalifahku, wahai pemimpinku, apakah aku mungkin melakukan sesuatu hal yang itu jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengambil hak orang lain? Padahal aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, man akhadha shibran minal ardi bighairi haqq tuwiqahu ila sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil tanah meskipun hanya sejengkal bighairi haqqihi, yang mana tanah itu bukan punyanya, bukan haknya, tuwiqahu ila sab'i aradin, maka nanti akan dikalungkan kepadanya 7 bumi, yang mana jelas dia tidak akan bisa memikul 7 bumi tersebut. Kemudian setelah mendengar pembelaan atau penjelasan yang berasal dari Sa'id bin Zaid, lantas apa yang diucapkan oleh Marwan bin Hakam? "Baiklah, la as'aluka bayinatan ba'da haza." Baiklah Marwan, aku tidak akan meminta keterangan lagi selain ini kepada engkau. Lantas karena sakit hati Sa'id bin Zaid dituduh mengambil haknya Arwa bintu Uwais, lantas apa doa yang diucapkan oleh Sa'id bin Zaid? "Allahumma in kanat kadhibatan fa'ammi basaraha waqtulha fi ardiha." Ya Allah, ya Tuhanku, in kanat kadhibatan, apabila perempuan ini dia bohong, fa'ammi basaraha, maka butakanlah wahai Allah penglihatannya, waqtulha fi ardiha, lalu matikanlah dia nanti di tanahnya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, lantas apa yang terjadi setelah itu? Ternyata perempuan ini, Arwa bintu Uwais, yang menuduh Sa'id bin Zaid mengambil haknya, mengambil tanahnya, tiba-tiba menjadi buta. Tiba-tiba perempuan ini menjadi buta. Lalu ditanyalah oleh orang, "Kenapa engkau menjadi buta wahai Arwah? Padahal kemarin-kemarin kami masih melihat engkau normal saja penglihatanmu." Lantas apa dijawab oleh Arwa bintu Uwais ini? "Wahai pendudukku sekalian, wahai teman-temanku, aku menjadi buta ini karena doa yang disampaikan, doa yang dibaca oleh Sa'id bin Zaid kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menjadi buta karena doanya Sa'id bin Zaid." Lalu seketika itu juga, setelah itu, berjalanlah Arwa bintu Uwais, berjalanlah perempuan ini di tanah pekarangannya dalam keadaan buta, dalam keadaan meraba-raba, dan ternyata dia masuk kepada lubang sumur yang dalam sehingga menjadi kuburnya lah lubang sumur tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang terjadi antara Sa'id bin Zaid dan Arwa bintu Uwais ini, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil? Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita petik? Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat, hendaknya ketika kita menjadi orang-orang yang Islam, ketika kita menjadi seorang muslim, hendaknya kita tidak melakukan fitnah kepada orang lain.
kita urus saja diri kita sendiri. Jangan sebarkan fitnah. Lalu yang kedua, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ternyata kaum muslimin dan muslimat, doa orang yang zalim ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makbul. Sebagaimana suatu ketika Nabi Muhammad pernah memberikan nasihat kepada Muaz bin Jabal. Apa kata Rasulullah kepada Muaz bin Jabal? Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah engkau terhadap doanya orang-orang yang dizalimi, karena antara doa tersebut dan Allah tidak ada hijabnya, enggak ada penghalangnya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah katakan, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang itu mustajab, yang pasti akan diijabahkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, tidak ada keraguan padanya. Yang pertama yaitu da'watul mazlum, doanya orang-orang yang dizalimi. Yang kedua da'watul musafir, yaitu doanya orang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir. Lalu yang ketiga da'watul walid ala waladihi, yaitu doanya orang tua kepada anaknya. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Hendaknya dalam bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak amalan ibadah kita. Kita perbanyak amalan ibadah kita, dan sudah barang tentu ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaiknya kita jauhi perbuatan yang zalim kepada orang lain. Kita jauhi perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Karena siapa tahu ketika orang lain kita zalimi, lalu ternyata orang yang kita zalimi itu mendoakan yang buruk-buruk untuk kita, seperti halnya yang pernah didoakan oleh Sa'id bin Zaid ini. Maka kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami himbau dalam Ramadan ini kita perbanyak ibadah kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana pada ujung ayat yang sering dibaca oleh para penceramah, para dai dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.